Halo Tribuners, Senin lalu, 18 Mei 2020, kita baru saja mendengar kabar duka tentang meninggalnya seorang perawat yang mengandung dalam usia 4 bulan. Beliau meninggal karena menderita COVID-19. Nah, mengenai hal ini, kita akan menanyakan langsung pada dokter kandungan mengenai seberapa besar pengaruh corona mengancam janin ibu hamil. Mari kita tanyakan langsung. Nah, Tribuners, sekarang kita sudah terhubung dengan dokter spesialis kandungan, Dr. Hutia Andriana. Selamat pagi, dokter. Halo, pagi. Apa kabar, dok? Baik, sehat. Ya, dok, ini kan kemarin kita baru saja mendengar ada kabar duka dari seorang perawat yang meninggal dunia karena COVID-19 dan beliau dalam keadaan mengandung 4 bulan. Nah, mengenai hal 4 bulan ya. Nah, mengenai hal ini, apakah COVID itu akan sangat berpengaruh pada janin ibu hamil? Jika iya, seberapa besar pengaruhnya sih, dok? Sama seberapa besar pengaruhnya sehingga mengancam janin ibu hamil gitu? Oke. Ini dalam masa kehamilan pasti akan berpengaruh. Ya, yang pertama pada saat usia trimester 1 sebenarnya belum ada data bahwa dia bisa menyebabkan keguguran. Namun di usia sekitar trimester 2 ke atas, 14 minggu ke atas, itu COVID-19 ini bisa banyak data yang menunjukkan bahwa COVID-19 ini bisa berpengaruh terhadap terjadinya persalinan sebelum waktunya atau preterm labor. Itu jadi terjadi kontraksi sebelum waktunya hingga terjadi persalinan prematur. Ya, seperti itu. Nah, kemudian apakah COVID-19 ini akan jika ibunya positif COVID, kemudian bayinya apakah nanti akan langsung positif COVID juga? Nah, itu sebenarnya masih belum banyak data, karena ini kan hitungannya masih virus yang baru ya. Jadi masih belum banyak penelitian yang meneliti mengenai hal ini. Akan tetapi dari beberapa hal yang sudah diteliti sampai sejauh ini, COVID-19 ini tidak transfer langsung melewati plasenta. Jadi kalau ibunya positif, belum tentu bayinya juga ikut positif di dalam kandungan. Begitu. Itu akan tetapi misalnya ibunya melahirkan, kemudian ada kontak dengan ibunya, misalnya menyusui atau terjadi perlekatan, IMD atau inisiasi menyusui dini, di saat ibunya tidak memakai masker, terkena kontak, seperti itu, ada kemungkinan bayinya akan ikut positif juga. Seperti itu. Jadi kemungkinan tertularnya itu justru ketika sudah melahirkan gitu ya, dok? Lalu kontak dekat gitu ya? Jadi metode penularannya dari droplet atau dari tetesan bersin atau batuk dan sebagainya. Itu bukan dari darah, bukan dari plasenta. Jadi selama mengandung bayinya kita masih belum tahu nih bayinya positif atau enggak. Tapi sejauh ini data yang menunjukkan bayi yang tertular itu setelah lahir. Lalu dok, apakah kondisi atau usia kehamilan ini berarti berpengaruh gitu sama gimana kondisi janinnya setelah ibunya tertular COVID? Jadi ya memang kalau misalnya kehamilan ini merupakan suatu kondisi yang menyebabkan imunitas atau daya tahan tubuh pasti akan sedikit berkurang dibandingkan wanita yang nggak hamil ya. Biasanya seperti itu. Kemudian apabila ibu hamil tertular COVID, dampaknya ya tadi ya. Usia kehamilan tertentu berpengaruh apa enggak, sebenarnya belum ada data juga mengenai hal ini, dan tidak ada data yang menunjukkan bahwa kalau hamil itu usia hamil berapa bulan lebih rentan untuk tertular, enggak. Jadi yang sangat mempengaruhi adalah imunitas atau daya tahan tubuh ibu. Gitu. Jadi kalau ibu hamil sehat, imunitasnya tinggi, pola hidup bersih, tidak banyak kontak dengan orang yang menderita atau tidak banyak berkerumun, itu kemungkinan imunitasnya bagus, kemungkinan untuk tertularnya rendah sekali. Gitu. Akan tetapi jika ibu hamil memiliki beberapa masalah atau comorbid, misalnya tekanan darah tinggi atau ada gula, diabetes, atau ada penyakit yang lain yang menyebabkan imunitasnya turun, nah ini hati-hati. Jadi rentan untuk tertular. Jadi tidak berpengaruh di usia kehamilan berapa ya, tapi lebih ke daya tahan ibu sendiri. Lalu kalau pengaruhnya terhadap janinnya, dok, mungkin di usia berapa itu akan sangat berpengaruh apabila ibunya terkena COVID gitu enggak?
jadinya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, usia trimester 2 14 minggu ke atas itu risiko untuk terjadi retrot itu sangat besar. Pengaruhnya terhadap janin apa? Kalau infeksinya kuat, dan imunitas ibunya lemah, kemudian terjadi kontraksi atau prematuritas, bayi lahir sebelum waktunya. Kalau bayi lahir sebelum waktunya bagaimana? Kalau berat bayinya masih rendah di bawah berat, jadi ya risiko untuk tidak survive bayinya. Gitu. Jadi untuk sampai sejauh ini dampak dari COVID ke baby hanya tetap untuk ibu hamil, tetap untuk jaga kesehatan, menjaga imunitas, kemudian mengurangi kerumunan, mengurangi kontak terhadap pasien atau mengurangi kontak terhadap kerumunan itu supaya tidak atau mengurangi risiko tertularnya COVID-19 ini. Seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan yang lainnya, Dok, apa aja tips-tipsnya bagi ibu hamil supaya tidak tertular oleh COVID gitu? Untuk tips dari buat ibu hamil, yang pertama berperilaku hidup bersih, ya. Meskipun di rumah ya, rajin cuci tangan sebelum makan, rajin cuci tangan sebelum memegang area tertentu di wajah, terutama hidung, mulut, mata. Kemudian kalau misalnya harus pergian itu memakai harus keluar rumah. Dan kemudian yang paling penting sih rumah ada keperluan yang penting, misalnya dokter kandungan, misalnya dan sebagainya, ada keluhan dan sebagainya, seperti itu. Jika tidak ada keluhan, tidak ada hal yang mendesak, sebaiknya tetap di rumah saja untuk menghindari kerumunan. Dan yang yang penting juga untuk suami dari ibu hamil, kalau misalnya harus bekerja, kemudian harus keluar rumah, kalau misalnya mau di rumah, mau kumpul dengan keluarga, itu sebaiknya mandi terlebih dahulu, bersih-bersih terlebih dahulu, karena kalau misalnya suami ternyata terpapar, orang di jalanan, kemudian sampai rumah langsung memeluk istrinya atau langsung aktivitas di rumah, kemungkinan virus itu bisa nyampe juga ke istrinya, walaupun istrinya di rumah saja, seperti itu. Jadi penting sekali untuk ibu hamil dan keluarganya di sekitar rumah untuk menerapkan pola hidup sehat. Tips yang pertama. Yang kedua, kita harus menjaga imunitas. Jadi makan makanan yang bergizi, makan makanan yang berprotein tinggi, antioksidan tinggi, seperti daging-dagingan, ayam, ikan, telur, kemudian buah-buahan dan sayur-sayuran di mana vitaminnya sangat tinggi. Oh iya, lalu Dok, karena ini kan baru saja ada tenaga medis yang meninggal dunia karena terpapar COVID. Mungkin ada saran-saran dari dokter seperti apa untuk para tenaga medis? Ya, memang untuk tenaga medis yang hamil itu mau nggak mau tetap harus bekerja ya. Jadi biasanya ibu-ibu hamil yang tenaga kesehatan, misalnya dokter atau perawat, itu tidak disarankan untuk memegang langsung pasien COVID. Jadi biasanya perawat yang hamil itu kalau misalnya awalnya tugas di PD, itu biasanya nanti langsung akan dipindah, mungkin ke tempat yang lebih rendah paparannya, misalnya di bangsal, di ruang perawatan yang bersih, atau di tempat-tempat lain sesuai dari aturan rumah sakit masing-masing. Gitu. Kemudian untuk sarannya selalu menggunakan APD atau alat pelindung diri yang lengkap sesuai dengan tempatnya bekerja. Misalnya bekerja mau nggak mau harus di ruang operasi, ya kemungkinan besar dia terjun langsung untuk di dalam tempat operasinya, tapi harus di sekitaran luar, mungkin sebagai perawat sirkuler. Itu alat pelindung diri harus tepat. Kemudian caranya memasang dan melepas dari masker atau alat pelindung diri itu sebenarnya juga sangat mempengaruhi. Jadi harus tepat juga sesuai dengan aturan dari masing-masing perhimpunan. Seperti itu. Yang pertama. Yang kedua, sama jaga imunitas, jaga daya tahan tubuh, dan bagi ibu-ibu hamil yang sudah mendekati waktu persalinan,
sebaiknya mengisolasi dulu selama 2 minggu sebelum lahir ya, kira-kira 2 minggu sebelum lahir supaya meminimalisir paparan COVID sebelum terjadi persalinan. Seperti itu. Ya, baik Dokter Hutia, terima kasih banyak untuk waktunya. Baik, sama-sama. Terima kasih Dok, sehat selalu. Ya, amin. Semoga bermanfaat, Mbak. Nah, Tribuners, itu tadi perbincangan dengan Dr. Hutia Andriana, dokter spesialis kandungan. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.